Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ainani, SIPMA, dosen program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Mangkurat. Perkenankan saya untuk menyampaikan penjelasan terkait salah satu mata kuliah yang diampu, yakni mata kuliah riset media. Adapun penjelasan mata kuliah ini mencakup DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses penyampaian pelajaran atau pembahasan di dalam kelas perkuliahan, di mana dosen melakukan dengan proses ceramah. Selanjutnya, interaction adalah proses dua arah komunikasi yang dilakukan di dalam kelas, di mana mahasiswa meng-cross-check bisa memperdalam mata kuliah maupun memperdalam pembahasan di dalam perkuliahan. Sedangkan assessment adalah proses validasi, proses klarifikasi oleh dosen untuk mentes atau untuk mengetahui apakah mahasiswa tersebut memahami pembelajaran yang bisa dalam bentuk kuis, bisa dalam bentuk nilai, dalam bentuk tugas, diskusi, ataupun dalam bentuk ujian semester. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Adapun untuk informasi mata kuliah ini adalah nama mata kuliahnya mata kuliah riset media dengan kode mata kuliah IKOM PJK 606 sebanyak 3 SKS yang diampu pada semester 6 atau semester genap. Dosen yang mengampu mata kuliah ini ada 2 orang, yaitu Ibu Dr. Sri Astuti MSI dan saya sendiri Muhammad Ainani SIPMA. Selanjutnya untuk deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah ini, perkuliahan ini memberikan pemahaman tentang kajian-kajian, jenis, dan model analisis data dalam media, serta praktiknya dalam sebuah riset akademik dari berbagai perspektif. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga diajak untuk mengetahui bagaimana penerapan sebuah riset yang dilakukan kepada media, termasuk diantaranya simulasi praktik analisis isi dan framing media, riset profil khalayak, serta praktik riset media lain yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang pengertian, fungsi, jenis, dan model analisis data dalam media, serta mampu mempraktikannya dalam sebuah riset akademik. Selanjutnya, untuk materi perkuliahan pada mata kuliah riset media. Ada 10 materi yang ada pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah pengertian, cakupan, dan jenis riset media. Yang kedua, analisis isi media. Yang ketiga, analisis framing media. Yang keempat, analisis priming media. Yang kelima, analisis wacana kritis dan agenda setting. Yang keenam, riset profil khalayak. Yang ketujuh, lifestyle dan psikografis khalayak. Yang kedelapan, jangkauan dan frekuensi media. Yang kesembilan, gross rating points, bobot media. Dan yang kesepuluh, riset rating dan indeks kualitas program TV. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan dilakukan secara luring atau tatap muka di ruang kelas, serta memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Untuk metode pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Bisa juga dengan proyek serta studi kasus. Untuk sistem penilaian berdasarkan bobot-bobot tertentu, yaitu 30% untuk kehadiran, keaktifan, serta tugas dan kuis para mahasiswa yang ada di dalam kelas. Kemudian 30%-nya lagi berdasarkan ujian tengah semester. Dan 40% lainnya berdasarkan ujian akhir semester atau final test. Demikian deskripsi mata kuliah riset media. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Kalau ya kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Saya mau tanya dulu, pernah nggak kalian membaca atau mendengar suatu berita
dari kejadian yang sama, tapi tone-nya tuh berbeda. Misalnya di channel ini kayaknya si A yang jadi terlalu disalahkan. Terus yang di channel yang satunya kok si B yang disalahkan. Pernah nggak kalian merasa membaca atau mendengar berita seperti itu? Mungkin hal yang paling relate saat ini yang bisa kalian baca. Serangan Israel ke Palestina. Ini lihat beritanya. Channel 2. Serangan brutal. IDF ke jalur Gaza. Channel 3. Pembunuhan massal. Yang pertama judulnya Tolitnik serangan Israel ke Palestina. Yang kedua serangan brutal IDF ke jalur Gaza. Yang ketiga pembunuhan massal. 3. Tiga. Ada 2 dan 3. 1 kurang. Nah, itu yang namanya framing. Jadi framing itu bagaimana suatu media itu membingkai suatu peristiwa padahal peristiwanya sama, tetapi dibingkai dengan narasi yang berbeda. Yang sini Israel. Kalau yang di sini antagonisnya siapa? IDF ini TNI-nya Israel ya. Kalau yang di sini? Mana yang tidak diliput? Ini esensi utamanya itu. Yang ini tadi. Saya contohkan yang mana yang jadi antagonis. Atau kalau mau pakai yang di sini bagian mana yang diliput. Kira-kira 1, 2, 3 yang perbedaan bagian mana yang diliputnya yang mana? Masalah apa? Sisinya. Apa? Sisi sudut. Apa? Masalah keberpihakannya, Pak. Keberpihakannya. Ada lagi? Subjek utamanya? Bisa. Betul. Sisi keberpihakan juga tidak salah. Subjek utama sih yang paling utama ya. Jadi dilihat dari sini di beritanya subjek utamanya. Di sini tergambar ya. Kalau kalian pakai metode tertentu nanti akan dipelajari. Di situ tergambar yang mana yang tidak diliput, yang mana yang diliput dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke teknik analisis framing ya. Secara teknis tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk memframing seluruh bagian berita. Kalian pernah lihat nggak ada gambarnya itu di depan kamera kayak gitu, kayak orang di ya yang mau ditusuk gitu. Nah, ternyata itu dia bukan minum kakinya kan ternyata. Nah itu salah satu. Namun bagian-bagian kejadian penting ini merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui khalayak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide yang diberitakan. Jadi atau pendengar itu serangannya aja. Jarang orang mampu menghafal berapa korbannya misalkan seperti itu. Berapa kali serangannya, bomnya dan lain-lain. Yang penting on point bahwa ini serangan siapa yang salah, berpihakannya di mana. Ini penting itu. Nah itulah yang di framing. Saya berikan ini adalah berita artikel yang saya tulis di Jurnal Sinta 3 baru di bulan Maret kemarin tentang analisis komparatif framing media lokal dan nasional pada kasus OTT KPK di Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka mendefinisikan sebagai praktik korupsi sistematis di pemerintahan daerah. Kompas.com mereka menyebutkan keterlibatan pejabat tinggi dalam korupsi daerah. Media Indonesia penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah. Nah, ini dari teknik definisi masalah. Terus dari keputusan moral tadi dari Tribun Banjarmasin terhadap kepercayaan rakyat.
Kalau Kompas menyebutkan bahwa korupsi pejabat tinggi mencoreng citra pemerintah. Yang kira-kira menyentuh emosi masyarakat yang mana dari analisis moral ini? Kita dapatkan di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ini kita hanya akan konsep secara umum ya. Kita kembali ke slide. Ada yang tahu tentang OTT KPK kemarin? Yang di Pemprov Kalsel, yang Paman Bide. Itu yang Paman Bide kemarin kan. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ya, untuk tugas minggu depan, cari 2 objek berita dari channel berita berbeda dengan kejadian yang sama. Analisis berita tersebut secara sederhana menggunakan pendekatan analisis N1. Tekniknya yang tadi, yang 4 tadi ya. Kelompok yang kemarin itu di lingkaran ya, pakai melingkar ya. Kelompok yang kemarin ya, nanti dianalisis tone beritanya. Yang pertama tone beritanya negatif atau positif, kemudian antagonisnya siapa, kemudian tadi sudah dicatatkan ya. Sudah dikirim semua ya ke Google ya. Itu hasil diskusi kalian. Kesimpulannya nanti dikirim di Google Drive dan nanti saya baca dan saya nilai. Jadi untuk hari ini sistem asesmennya adalah penilaian dari yang pertama diskusi kalian tadi, bagaimana kalian memahami tentang analisis framing itu sendiri, bagaimana contoh nyatanya penerapan dalam keseharian dari analisis framing, dan selebihnya nanti di tugas ya. Itu juga salah satu mode penilaian asesmen bagi saya untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan pengetahuan kalian tentang analisis framing. Oke, jangan lupa tugas. Wah, sudah di ini ya. Tugas sudah dipoto kan tadi ya? Sudah. Tugas yang kerjakan, masukkan ke e-learning ya. Masukkan ke e-learning. Jangan lupa kuisnya juga. Di aplikasi kuis kerjakan ya, jangan dikerjakan. Oke, sampai ada pertanyaan lagi sampai di sini? Oke, kalau ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita lihat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat.